Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handirin dari SMK Negeri 1 Pakis Aji Jepara. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan upskilling reskilling tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Yang pertama adalah menerima dan mengirim surat via email. Baik, langkah yang pertama kita membuka Google Chrome, klik 2 kali, klik akun kita, kemudian klik Google, selanjutnya kita klik Gmail. Oke. Nah, di email kita sudah ada 10 surat masuk melalui email 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian adalah mengirim surat via email. Nah, surat yang akan kita kirim sudah kita persiapkan untuk surat keluarnya. Langkah selanjutnya kita adalah untuk mengirim surat via email. Kita tuliskan dulu, misalnya kepada, kita siapkan nomor alamat emailnya. Di sini kita copy, kemudian kita masukkan untuk kepadanya. Kemudian subjeknya di sini kita sesuaikan dengan surat yang akan kita kirim. Misalnya adalah surat konfirmasi penawaran. Surat konfirmasi penawaran. Surat konfirmasi penawaran. Kemudian kita lampirkan suratnya. Surat konfirmasi penawaran. Oke. Ini sudah kita lampirkan. Kemudian kita akan memberikan semacam kata kalimat pembuka. Nah, ini ya, kepada, oke. Ini oke, kepada ini sudah kita lampirkan, kemudian kita kirim. Pesan terkirim. Nah, ini sudah terkirim via email. Untuk selanjutnya bisa dilakukan dengan langkah yang sama kepada 10 alamat email. Ini sudah 1, berarti tinggal 9 alamat email yang belum kita kirim. Langkahnya sama. Selanjutnya adalah mengunduh dan mencetak surat masuk. Setelah kita mendapatkan 10 surat masuk, kemudian selanjutnya adalah diunduh. Klik bagian unduh atau download. Oke, kemudian kita buka lokasinya sudah. Nah, ini adalah 10 surat masuk yang sudah saya unduh melalui email, yang nantinya akan segera dicetak. Ada 10 surat. Baik, yang pertama kita akan melakukan pencetakan. Klik print. Kemudian kita pilih yang ready. Di sini adalah Epson L3210 series, copy 1. Ya, ini sudah siap di print. Langkah selanjutnya adalah klik print.
Nah, setelah ke 10 surat sudah kita print, kita cetak semua. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan mencetak surat keluar. Ini sudah ada 10 surat keluar, diantaranya adalah surat konfirmasi penawaran sampai terakhir yang nomor 10 adalah permohonan perpanjangan waktu. Baik, kita cetak surat keluar yang pertama. Sama, klik print, kemudian pilih printer, jenis printernya yang ready, kemudian kita klik print. Baik, untuk kegiatan mengunduh dan mencetak surat masuk dan surat keluar sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah mencatat semua surat masuk dan surat keluar pada buku agenda. Yang pertama, kita akan mencatat surat masuk pada buku agenda surat masuk. Ini adalah buku agenda surat masuk. Untuk surat masuk yang pertama, Riana Smart Corp, nomornya ya kita sesuaikan untuk nomor agenda 1, kemudian tanggal terimanya adalah 15 Maret, kemudian nomor suratnya adalah 0004/SK/3/2024. kita cek sama, kemudian tanggal suratnya adalah 13 Maret tahun 2024, sudah sesuai ya. Kemudian darinya adalah Riana Smart Corp, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 52 Boyolali, betul ya, Boyolali. Kemudian perihal penawaran kertas HVS folio dan kertas HVS A4 50 rem. Perihal HVS 50 rem. Sudah sesuai. Nah, ini kita akan mengagendakan surat masuk yang sama sampai ke yang ke-10. Seperti itu. Selanjutnya adalah mencatat semua surat keluar pada buku agenda surat keluar. Nah, di sini ada buku agenda surat keluar yang terdiri dari nomor agenda, tanggal surat, nomor surat, kepada perihal keterangan dan kode arsip. Nah, yang pertama adalah nomor agenda, kita 01. Ini adalah surat yang pertama, tanggalnya 17 Maret, halnya adalah konfirmasi penawaran. Kita cocokkan, kita masukkan ke dalam agenda surat keluar. Ini nomor agenda 1 karena surat keluar yang pertama, kemudian tanggal surat di sini tertera 17 Maret 2024. Oke, kemudian kita masukkan nomor suratnya 09/KJF/UM/Romawi 3/2024. Oke. Kemudian kepadanya Riana Smart Corp, sama perihal konfirmasi penawaran kertas dan ATK. Oke. Nah, ini dilakukan halnya sama dengan 9 surat keluar lainnya sampai ke 10 surat keluar dengan langkah dan cara yang sama. Baik, selanjutnya adalah mencatat semua surat masuk pada lembar disposisi. Baik, surat yang pertama yaitu dari Riana Smart Corp. Di sini halnya adalah penawaran kertas. Nah, ini adalah bentuk atau form lembar disposisi ya. Kemudian sifatnya adalah biasa. Tanggal penyelesaian tanggal 15 Maret 2024, berarti 2 hari setelah
masuk. Nah, lembar disposisi ini biasanya yang menyiapkan adalah staf administrasi, kemudian diberikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti atau didisposisikan kepada pihak yang terkait. Nah, tanggal suratnya 13 Maret 2024. 13 Maret 2024, oke. Kemudian nomor suratnya ini 004/SK/Romawi 3/2024. Sudah, asalnya dari Riana Smart Corp. Oke. Kemudian isi ringkas adalah penawaran kertas HVS folio dan kertas HVS A4 50 rem. Instruksinya adalah harap segera ditindaklanjuti, diteruskan kepada kesekretariatan. Kemudian sesudah digunakan harap segera kembali pada Arsiparis tanggal 15 Maret 2024. Direktur PT Kan Perkasa Wanda Felicia. Nah, ini ada lembar disposisi. Semua surat yang masuk harus diberikan form lembar disposisi. Langkah yang sama ke 9 disposisi yang lainnya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah sudah ada lembar disposisinya semua. Selanjutnya adalah membuat kartu indeks. Nah, ini yang pertama, surat masuk yang pertama adalah dari Riana Smart Corp. Sudah kita tadi agendakan, kemudian kita indeks. Ini adalah bentuk atau format kartu indeks arsip. Ini ada RI karena Riana Smart Corp, RI. Kemudian nomor suratnya adalah 004/SK/3/2024. Tanggal suratnya 13 Maret perihal penawaran kertas. Ini dilakukan sampai dengan 10 surat, semua diindeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya adalah membuat pola klasifikasi arsip. Ini adalah daftar klasifikasi arsip berdasarkan subjek. Ya, ada 3 kolom: masalah utama, submasalah, sub-submasalah. Nah, masalah utama di sini ada 1 pemasaran, 2 kepegawaian, 3 keuangan, 4 umum, dan kelima sarana prasarana. Untuk masalah utama pemasaran kodenya PM, kepegawaian kodenya KP, keuangan kodenya KU, umum kodenya UM, sarana prasarannya kodenya SP. Nah, selanjutnya di tabel berikutnya ada submasalah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di masalah utama pemasaran ternyata ada submasalah 6. PM01 tentang permintaan penawaran, PM02 penawaran, PM03 pesanan, PM04 pengiriman pesanan, dan PM05 pengaduan, dan PM06 adalah penyelesaian pengaduan. Ternyata di tabel selanjutnya ada sub-sub masalah. Lebih rinci lagi, untuk submasalah PM01 permintaan penawaran masih terbagi PM01.01 tentang alat tulis kantor, PM01.02 tentang mesin kantor, dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar klasifikasi berdasarkan subjek untuk sistem pengarsipan. Arsip digital. Baik, ini adalah surat
keluar yang sudah di scan, ada 10 surat keluar dan ada 10 surat masuk. Nanti kita akan mengarsipkan secara digital berdasarkan klasifikasi subjek. Nah, yang pertama surat masuk terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran ataupun dokumen surat arsip yang sudah diarsipkan, kemudian sudah diagendakan, kemudian sudah diklasifikasi PM0201 sesuai dengan klasifikasi subjek. Sebagai contoh ini PM0201, PM02 berarti PM tentang pemasaran, 02 tentang penawaran, 01 tentang alat tulis. Jadi ini terkait dengan surat penawaran alat tulis kantor. Kita cek suratnya alat penawaran kertas, betul. Nah, selanjutnya setelah diberi kode sudah diarsipkan, selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan arsip secara digital. Ini saya menggunakan aplikasi Google Drive. Ini sudah ada arsip digital. Kemudian di dalamnya ada surat masuk, surat keluar. Surat masuk juga ada umum, keuangan, dan pemesanan. Sementara surat keluar juga sama, ada umum, ada keuangan, ada pemesanan. Baik, kita akan mempraktekkan contoh 1 surat masuk dan 1 surat keluar. Baik, yang untuk surat masuk terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan memasukkan PM0201. PM0201. Saya akan masukkan PM0201, kita buka Drive untuk surat masuk. Kita buka PM tentang pemasaran 02. PM02 belum ada, kita buatkan folder PM02 buat. Oke, kita buka. Nah, selanjutnya PM0201 kita masukkan. Kita drag, tarik, diletakkan di sini. Nah, ini sudah masuk di drive pemesanan PM2. Nah, langkah selanjutnya sama untuk 9 surat lainnya. Sekarang saya akan mempraktekkan untuk surat penyimpanan surat keluar secara arsip digital. Baik, kita buka foldernya. Untuk sekarang surat keluar ini sudah diberikan kode semua. Misalnya kita ada namanya KU0204, KU02. KU02, klik, kemudian surat keluar KU02, masukkan di sini. Ini dihapus terlebih dahulu. Nah, sekali lagi untuk KU02, KU02. Oke, kita drag, masukkan. Nah, ini sudah masuk dalam drive keuangan KU02. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk 9 surat keluar yang lainnya. Ini adalah dokumen arsip digital menggunakan Google Drive. Di dalam Google Drive ini sudah ada surat masuk dan surat keluar. Mari kita cek terlebih dahulu untuk surat masuk. Ada UM, ada KU, dan ada PM. Kita cek UM, ada UM5, 03, 01. 05 kita buka, sudah ada. UM03 sudah ada, UM01 juga sudah ada. Ini untuk surat masuk. Sedangkan untuk surat keluar ada UM,
KU dan pemesanan. Kita cek untuk pemesanan PM03 ada 3 surat, PM02 ada 1 dan seterusnya. Arsip digital dengan Google Drive. Ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengarsipkan surat masuk ya. Ini sudah ditandai arsip, sudah diarsipkan, sudah diagendakan dan sudah dikodekan. Ini kodenya adalah PM02.01. Nah, PM02.01 ini adalah penawaran alat tulis kantor. Penawaran ya. Masalah utama adalah pemasaran PM, kemudian 02 penawaran, kemudian 0201 alat tulis kantor. Karena di sini disebutkan bahwa yaitu penawaran kertas termasuk alat tulis kantor itu HVS sebanyak 50 ring. Bagaimana cara penyimpanannya? Yang pertama kita tentukan dulu. Ini Snell Hector, kemudian ada PM2, kemudian kita buka dan kita masukkan. Selesai PM2 untuk penawaran. Ini bisa dilanjutkan ke berbagai macam surat masuk dengan langkah dan cara yang sama. Demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara mengarsipkan dokumen manual. Terima kasih. Selanjutnya adalah menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan elektronik atau digital dengan menggunakan daftar centang atau checklist. Nah, ini adalah daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual, terdiri dari nomor, keterangan, dan checklist. Yang pertama adalah terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip, kemudian terdapat rak penyimpanan arsip yang aman, jarak antar rak cukup lebar dan nyaman, area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan, tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik, petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindung pribadi seperti sarung tangan saat mengangkat arsip. Arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. Label tidak mudah luntur dan atau rusak agar informasi tetap terbaca dengan baik. Dilakukannya inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan. Poin yang 10 adalah ruangan penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembapan yang dapat merusak arsip. Ini harus dipastikan oke. Checklistnya adalah oke. Ini mengetahui Direktur Wanda Felicia. Selanjutnya adalah daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Yang pertama adalah terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital. Sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini atau ter-up to date. Terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Pencadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi yang terpisah. Proses pencadangan data dijalankan secara otomatis dan berhasil diverifikasi. Peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas. Hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh ke data sensitif. Kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah data yang sudah melewati masa retensi dihapus sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Ini harus semuanya kondisi checklistnya adalah oke atau ya. Mengetahui Direktur PT Kan Perkasa Wanda Felicia MM.
Selanjutnya adalah meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip manual dan digital yang sudah selesai dikelola dengan menggunakan daftar centang atau checklist. Ini adalah potret daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual. Ada 10. Yang pertama adalah terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, terdapat batasan akses ke ruangan penyimpanan arsip, terdapat kunci atau pengamanan pintu yang efektif, terdapat kamera pengawas atau CCTV di sekitar area penyimpanan arsip, rak penyimpanan arsip terletak di area yang dapat terlihat dan diawasi dengan mudah, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan arsip, terdapat sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atas kehilangan arsip, terdapat prosedur tanggapan darurat untuk menangani laporan pencurian dan kehilangan arsip, adanya secara berkala peninjauan secara berkala kondisi keamanan ruang penyimpanan untuk mendeteksi tanda-tanda upaya penyadapan atau masuk tanpa izin. Yang terakhir adalah terdapat sistem alarm atau sensor keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Mengetahui Direktur PT Han Perkasa Wanda Felicia. Nah, sekarang untuk daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Ada 10 item yang harus terchecklist dengan baik. Yang pertama adalah terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan, terdapat sistem autentikasi yang kuat, terdapat metode autentikasi ganda, kemudian terdapat batasan akses ke arsip digital, adanya penetapan level izin akses yang sesuai, seperti hanya membaca, menulis, atau menghapus data. Meninjau log aktivitas secara berkala untuk mendeteksi pola atau perilaku yang mencurigakan. Perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan terbaru. Melakukan pencadangan data secara berkala. Terdapat kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan data yang baik, termasuk cara menghindari serangan phishing dan malware. Nah, dari 10 item ini harus tercentang atau terchecklist dengan baik. Mengetahui Direktur PT Han Perkasa Wanda Felicia.